Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul manan, asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu zairul irfan. Amma ba'd, qala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzilul Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian Al-Qur'an itu sebagai obat sekaligus rahmat bagi yang beriman, yang percaya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Kepada orang yang zalim, Al-Qur'an hanyalah menambah kerugian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, saling mentadaruskannya. Dari kata dasar yang sama dengan madrasah, darosa itu. Saling mentadaruskannya, illa ada 4 poinnya. Nazalat alaikumus sakinah, turun kedamaian kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah penuhi dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, Allah naungi dengan para malaikatnya. Wa dzakarakumullahu fi man 'indah, Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat di sisinya. Al-kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa rasuluhul habib kaidatna syahidina syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatullah, alhamdulillah malam hari ini kembali bisa bertemu wajah silaturahim yang mau tadi kasih di antara kita semua, sekaligus ngaji bareng, belajar bareng, tadarus Al-Quran bareng. Yang barusan tadi saya kutip hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Keuntungan orang yang membaca Al-Quran, mentadaruskannya, itu ada 4 poin itu. Turun kedamaian, mendapatkan cucuran kasih sayang, rahmah, kemudian dinaungi para malaikat, dan bahkan Allah bangga-banggakan. Dan mudahan kita semua yang istiqomah belajar bersama di masjid kita tercinta Hubbul Huda Kintamani Villa Dago ini, setiap pekan ketiga Ahad malam Seninnya belajar bareng tadarus Al-Quran. Semoga Allah catat ini menjadi bagian dari orang-orang yang tadi dimaksud, berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mentadaruskan Al-Quran. Insya Allah 4 poin kemuliaan itu akan kita dapatkan. Amin ya Allah rabbil alamin. Ala hadhihi kalimatu shalihalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق Allahul Azim. Baik, target kita sampai dengan ayat 20, mudah-mudahan bisa diselesaikan dari ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim.
karena terpaut waktunya 1 bulan Pak. Nah, singkat saja tapi kita kejar ya, biar kemudian nyambung apa pembahasannya. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajarnya fajar macam-macam, fajar keseharian, fajar 1 Syawal gitu, fajar 1 apalagi Pak fajarnya. Bila kita kupas sekalian, wal fajr wal layalin ashr, demi malam-malam yang 10. Malam yang 10-nya adalah malam 10 pertama bulan Muharram, ini bulannya malam 10 awal bulan Zulhijjah kemarin, sama ada Arafah di tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya Yaumun Nahr, lalu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap maupun yang ganjil. Yang genap itu semua makhluknya Allah berpasangan, wal watr Allah yang maha ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro, gitu ya. Wal laili idza yasr, demi malam ketika berjalan. Malam itu tidak langsung gelap gulita tapi bertahap, mulai dari maghrib surut tenggelamnya matahari sampai semakin gelap. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, bagi orang-orang yang memiliki hijr. Hijr itu makna awalnya kita terjemahkan sebagai batu Pak ya. Batu itu menghalangi orang untuk menabrak gitu ya. Batu di tengah jalan pasti Bapak menghindar. Akal tuh begitu. Diterjemahkan hijrnya adalah akal, karena akal menghalangi orang dari nabrak-nabrak aturan. Kalau berakal, kok masih nabrak, berarti nggak berakal. Itu adalah apakah hal-hal tersebut pantas menjadi sumpah bagi orang yang berakal. Lanjutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adnya. Sekarang yang tidak berakal nih siapa? Contoh konkretnya adalah di masa lalu ada 3 kaum yang disebutkan. Ini 3 kaum yang dimusnahkan. Alam tara, tidakkah kamu melihat kaifa fa'ala, bagaimana bertindak rabbuka Tuhanmu bi'ad, kaum Ad. Kaumnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Hud. Di mana sekarang antara Yaman dan Oman, tengah-tengah ya. Iram Zatil Imad, yakni penduduk kota Iram, nama ibu kotanya Iram. Zatil Imad, yang memiliki tiang-tiang pancang yang tinggi. Zaman teknologi belum canggih, belum ada apa bahasanya Pak sekarang tuh, yang ngangkut keren ya gitu. Itu sudah ada bangunan tinggi menjulang di masa itu. Gimana bikinnya? Bapak, hari ini artefak kuno seringkali temukan menggelengkan membuat kita geleng kepala. Bagaimana kau bisa diciptakan, teknologi zaman itu masih kayak mana gitu kan ya. Itu contohnya adalah kaum Ad demikian. Bangunannya tinggi-tinggi menjulang, teknologi belum bisa harusnya belum bisa terjangkau. Lanjutnya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, pada masanya di masa itu belum ada negeri-negeri lain yang punya bangunan tinggi menjulang. Kalau sekarang teknologi sudah semakin canggih, Burj Khalifa sebentar lagi akan dikalahkan sama bangunan yang lain. Padahal Burj Khalifa sudah berapa kilo tingginya? Setinggi itu nanti akan dikalahkan. Sekarang saingannya masing-masing negara. Lalu wasamud alladzina jabu syakhra bil wad. Lalu yang kedua kaumnya kaum Samud, yakni kaumnya Nabi Soleh. Di mana itu? Madian. Sekarang sudah masuk wilayah Jazirah, wilayah Saudi Arabia ya, di bawah Jordan. Wasamud alladzina jabu syakhra bil wad. Kaum Samud yang jabu itu memahat Syakhr istana, bilwad, di lembah-lembah batu. Di lembah-lembah batu dipahat sedemikian rupa, cantiknya luar biasa. Jarak waktunya kaum Ad, kaum Samud kurang lebih 300 tahun. Kaum Ad sudah membangkang, dimusnahkan. Kenapa kaum Samud bangkang lagi? 300 tahun Pak jaraknya ya. Berapa, masih ingat angka-angkanya? Dulu sudah kita bahas. Lanjutnya, wa Fir'aun dzil autad. Yang ketiga adalah kaumnya Raja Fir'aun. Di mana? Mesir. Fir'aunnya kita kupas kemarin persis. Kita belajar bersama begitu bahwa Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun. Fir'aun tua, namanya Ramses II. Ramses II mengangkatkan Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil, ambil oleh istrinya Fir'aun, kemudian dijadikan anak angkat, gitu ya. Tapi Fir'aun juga punya anak kandung, yakni Marneptah, gitu. Gak tahu bagaimana bacanya yang itulah, itu yang akan berhadapan dengan Nabi Musa adalah anak kandungnya Ramses II. Bukan Ramses II-nya. Kalau Ramses II yang nyembelihin bayi-bayi Israel itu ya. Kalau yang berhadapan dengan Nabi Musa adalah anak kandungnya Ramses II, Marneptah tadi namanya, Fir'aun berikutnya.
Jadi ternyata ada kepentingan kekuatan politik di situ, bukan semata-mata soal agama, tapi ada kepentingan politik. Nah, Nabi Musanya memimpin kaum buruh. Kalau bahasa kita sekarang, presidennya Merneptah, anaknya Ramses II, digoyang kan, bahaya itu. Baik, kita sudah belajar tentang itu. Wa Fir'aun dzil autad. Fir'aun yang memiliki autad. Autad adalah jamak dari watad. Watad artinya adalah patok. Watad adalah tonggak atau paku bumi. Di Jawa ada paku bumi, ada paku buwono. Itu autadnya Fir'aun adalah bentuknya adalah piramida yang seakan-akan paku bumi nancep ke dalam sedemikian, menjulang tinggi, kebayang bawahnya akarnya sedalam apa, kira-kira begitu. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas di negeri-negeri. Taghaw, masih ingat, adalah meluap seperti air di atas permukaan panci kalau dipanaskan, itu meluap. Manusia cenderung meluap ketika dipanasin. Panasinnya pakai apa? Bisa jadi karena kekayaannya, bisa jadi karena kedudukannya, bisa jadi karena ilmunya. Ketika ada faktor pemanasnya ini, pemantiknya, kemudian orang bisa meluap-luap. Mereka juga melampaui batas karena mereka merasa kaya, mampu, berkuasa, dan seterusnya. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Itu surah Al-Alaq tuh Pak. Ayat yang ke-6. 3 tahun setelah ayat yang 5 ayat yang pertama turunnya. Di awal-awal sudah disempankan, dipesankan, hati-hati manusia itu cenderung melampaui batas ketika merasa kaya, mampu, berkecukupan, kuasa, apalagi ditambah dengan berilmu, itu segalanya punya nih, taghaw. Mereka taghaw. Contohnya adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Fa'aktsaru fihal fasad, mereka melakukan kerusakan, sangat banyak melakukan kerusakan. Di masa Fir'aun tentu kita paham, di antaranya adalah anak-anak bayi Bani Israel dibunuhin, gitu kan. Bani Israel ditindas sebagai budak dan seterusnya. Lanjut, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Lalu Allah timpakan kepada mereka sawta azab. Sawta itu adalah cemeti, cambuk. Cambuk tuh kecil ujungnya, tapi tajam, ya kan, perih, menyayat gitu. Nah, ada pukulan berat, kalau yang sayatan itu kan perih, menyayat gitu. Sama-sama sadis gitu ya. Tapi kelihatan lebih sadis kalau yang perih, menyayat itu. Itu sabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu memiliki mirsad. Itu adalah isim alat dari kata rosoda. Rosoda artinya adalah memantau. Mirsad, alat untuk memantau. Maksudnya Allah itu maha memantau seluruh amal perbuatan umatnya, manusia, gitu ya. Jadi detail sekali, tidak ada yang terlewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang sudah kita pelajari sampai dengan ayat yang 14. Hari ini kita lanjutkan ayat 15 dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, nanti ada hubungannya dengan kata taghaw yang tadi saya jelaskan. Alladzina taghaw fil bilad tadi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'alahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa maka amma, adapun al insan, nas, manusia. Adapun manusia, idza, apabila atau ketika, ma ibtalahu, ma-nya masdariyah, ibtala fi'il madhi, fi'il madhi kata kerja masa lampau, past tense, ma-nya menunjukkan masdariyah, ketika diuji, hu-nya mengujinya, rabbuhu Tuhannya, ketika dia diuji oleh Tuhannya. Cara menerjemahkannya bisa lempeng, diuji pakai oleh Tuhannya, atau dibalik, ketika Tuhannya mengujinya, dibaliknya. Subjeknya dahulukan, Tuhannya, ibtalanya predikatnya di belakang. Tapi kalau dibikin lurus, oleh tambahkan. Gitu. Maknya bisa ma masdariyah atau ma yang sama dengan innama amruhu hasyar, membatasi, hanya, gitu ya. Macam-macam penjelasannya. Ketika dia diuji oleh Tuhannya, bala itu artinya adalah kita sebutkan bala bencana, gitu ya.
Ada bala bantuan sih, tapi ada juga bala bencana gitu ya. Bala itu adalah ujian. Ada bala, ada fitnah, musibah. Kalau musibah berkata asoba yusibu, menimpa, mana redaksinya. Kalau bala itu ujian, kalau fitnah apa Pak? Itu kekacauan, bisa juga siksaan. Bukan fitnah dalam pengertian tuduhan tanpa bukti, bukan. Itu khas Indonesia. Kalau tuduhan tanpa bukti namanya fitnah, itu adalah persepsinya bahasa kita Indonesia. Kalau bahasa Arab Al-Qur'annya, fitnah itu adalah kekacauan betul, fitnah itu adalah siksaan. Misalnya yang sering disebut adalah misalnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan fitnah lu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu sebenarnya nggak sesuai konteksnya. Di situ maknanya adalah dalam konteks peperangan. Bunuh orang itu jahat, gitu ya. Kalau di luar perang, kalau di perang apa harusnya. Tapi lebih jahat lagi adalah menyiksa tawanan. Itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Membunuh orang jahat tanpa hak ya Pak ya gitu. Tapi menyiksa tawanan itu lebih jahat lagi daripada membunuh orang tanpa hak. Itu. Maka itu keadilan hukum Islam. Kalau mereka ditawan, dimuliakan sebagai manusia, nggak disiksa, nggak boleh. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl itu. Kalau saja itu diterapkan luar biasa. Ya baik. Lanjutannya. Ketika Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, maka lalu bisa fa'nya adalah jawaban dari iza. Maka akroma dia karoma, karim, mulia. Akroma af'ala wazannya, memuliakan, memuliakan. Siapa yang memuliakan? Rabbuhu, Tuhannya itu memuliakan hu-nya. Nya-nya kepada al-insan. Ketika Tuhannya memuliakannya, mengujinya lalu memuliakannya. Menguji tapi memuliakan. Apa nih Pak maksudnya? Ujian dalam bentuk kenikmatan, kesuksesan, kepandaian, kekayaan, itu ujian. Ya, kita menganggap ujian itu kalau miskin, bangkrut, itu dong ya. Padahal kaya itu. Faktanya banyak orang yang bisa sanggup menghadapi ujian kemiskinan, tapi tidak sanggup menghadapi ujian kekayaan. Itu. Kalau miskin anteng di rumah, begitu kaya mabuk. Glosor di got itu rusak. Jadi aktivis setelah jadi penguasa kan hilang ideologinya, idealismenya hilang. Yang ada kepentingan. Tahu aja nih beliau mantan aktivis. Allah Akbar. Baik. Ada pun manusia ketika dia diuji oleh Tuhannya dengan kemuliaan, gampangannya begitu. Wa na'amahu, dan na'ama yun'imu tan'im, nikmat. Na'ama wazannya fa'ala yuf'ilu. Kalau akrama af'ala yuf'ilu, mekan. Allah memuliakannya. Kalau na'ama fa'ala yuf'ilu, taf'ilan. Na'ama yun'imu tan'iman. Artinya apa itu? Sekurang-kurangnya dua. Adalah at-takfir wa tikrar. Wazan fa'ala itu fa'ala yuf'ilu adalah satu, maknanya taksir, banyak. Wa tikrar, berulang-ulang. Wa na'amahu, dan Allah berikan banyak nikmat kepadanya dan berulang-ulang. Nah, gitu. Ininya Pak. Jadi Al-Qur'an menggunakan satu redaksi itu penuh muatan makna. Luar biasa ya. Allah memuliakannya dan banyak mencurahkan rezeki nikmat kepadanya dan berulang-ulang nikmat itu. Fayaqulu rabbi akraman, maka lalu fa-nya ini jawaban dari idza. Kalau tadi bisa fa-nya atof sebenarnya. Lalu fayaqulu, maka dia, yaqulu berkata. Al-insan itu berkata, Rabbi, Tuhanku. Akramani, ini Bapak ada kasroh di belakang, ini membuang ya mutakallim wahdah namanya. Awalnya akramaniku, ada panjang. Akrama, dia memuliakan, ada kata akrama. Tuhanku telah memuliakan ni,
aku. Orang manusia ketika diuji oleh Tuhannya dengan kemuliaan dan kenikmatan, lalu dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Oke, kita hubungkan dengan ayat yang berikutnya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza abtalahu faqadara alaihi rizqahu. Wa amma dan amma adapun idza apabila ma ibtalahu ibtala yabtali tadi menguji nya ketika dia diuji oleh Tuhannya faqadaru alaihi rizqahu maka qadaro itu sempit. Kok Ustaz, qadar kan artinya kuasa, iya. Tapi qadar maknanya banyak. Kita belajar di saat Lailatul Qadar di malam-malam Ramadan. Qadaro itu benar satu bisa kuasa. Qadaro itu ukuran kata dasarnya. Kadar bahasa Indonesianya. Qadaro, kadar berarti ukuran. Tapi qadaro juga bisa bermakna sempit. Misalnya Allah Maha Kuasa untuk yabsutur rizqa liman yasha, memberi rezeki jor-joran kepada dia kehendaki, wa yaqdirulah. Allah juga Maha Kuasa untuk mempersempitnya. Di situ kata qadara artinya ada sempit. Lailatul Qadar itu malam yang sempit mananya. Sebab apa? Sebab bumi dipenuhi oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam hari itu bumi padat memenuhi langit bumi, langitnya manusia, sehingga kemudian jadi sempit. Gitu, Pak, itu Lailatul Qadar. Sempit juga karena cuma satu kali dalam satu tahun. Bahkan ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu dulu di masa Nabi saja, sekarang udah nggak ada lagi. Ada Pak, saking sempitnya itu. Qadar artinya sempit. Nah, ada orang yang diuji oleh Tuhannya, Allah sempitkan alaihi rizqahu, rizkinya. Orang yang disempitkan rizkinya, diuji dengan kesempitan rizki, fa yaqulu rabbi ahanan maka yaqulu dia berkata rabbi Tuhanku, persis sama ahanani, ni-nya sama dengan ini, ku. Ahana yuhinu ihana artinya adalah hina. Menghinakanku. Wazannya sama af'ala, menghinakanku. Adapun ketika dia diuji dengan sempitnya rizki, dia merasa Tuhanku telah menghinakanku. Ini sampai dengan ayat yang ke-16. Ada orang yang diuji oleh Tuhannya dengan kemuliaan dan berbagai kenikmatan, dia menganggap Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya ada orang yang diuji dengan sempitnya rizki, dia beranggapan Tuhanku menghinakanku. Nah, ayat berikutnya teguran. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, jangan begitu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, hati-hati. Kalla, hei. Ini kapannya ya? Jangan begitu. Balla tukrimunal yatim. Bal, bahkan. Tetapi. Tergantung lihat konteksnya. Tetapi la tukrimun, la tidak tukrimuna, kalian akrama yukrimu. Akramahu akramani tukrimuna. Memuliakan. Siapa yang memuliakan? Kalian. Allah mengubah isim dhamirnya, kata gantinya. Di atas bicaranya orang ketiga. Ada orang yang ketika diuji begini, diuji begitu orang. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya, kamu. Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan begitu. Sebaliknya kamu tidak memuliakan al-yatim. Kalian semua tidak memuliakan al-yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah man laisa lahu ab qablal bulugh. Sebelum balik enggak punya ayah, itu namanya yatim. Kalau tidak punya ibu? Enggak, Pak. Sebenarnya ya piatu beda statusnya. Yang berlaku yatim itu kalau nggak punya ayah. Apa sebab? Sebab ayah lah pencari rezeki, gitu ya. Nah, kalau nggak punya ibu mah masih ada ayahnya, masih ada yang ngasih rezeki. Maka dalam konsep syariah sebenarnya yang berhak santunan itu adalah yatim ini. Walaupun fakta sosialnya ternyata kenapa ya piatu juga dapat? Fakta sosialnya kalau masih punya ayah bilang satu anak.
masih punya ibu meskipun nggak ada ayahnya, aman. Betul? Itu sebab kemudian ya piatu kita sebut itu juga diakomodir. Bukan karena dia ditinggal ayahnya, gitu. Ya, karena yang tinggal ibunya kan, gitu. Tapi karena dia miskin. Ada fuqara masakin, ya karena ada kriteria yang lain karena kemiskinannya, ada yang asuh gitu. Baik, sebaliknya kalian tidak memuliakan anak yatim. Nanti kita kupas lebih dalam ayat Al-Quran tentang yatim itu bahasanya tukrimu, memuliakan. Sebaliknya kalian tidak memuliakan yatim, bukan hanya menyantuni, tapi memuliakan. Kalau menyantuni ala kadarnya, itu pun juga setahun sekali Muharram bulan. Makannya emang setahun sekali? Enggak, setiap hari makan. Soal kolahnya gimana? Setiap bulan bayaran, ya kan? Kebutuhannya gimana harian? Kok santunannya sekali setahun ya gitu? Itu berarti belum ikram. Yang tepat Al-Quran menggunakan kalimat ikram, memuliakan. Begitu juga di surah yang lain, Al-Ma'un. Alam tara kaifa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu bahasanya di situ adalah menghardik gitu ya. Itu lebih serem lagi gitu. Bukan menyantuni tapi malah menghardik. Ayat yang lain banyak yang kata ikram. Kalau di sini balla tukrimunal yatim, gimana yang ayat yang lain? Kalimatnya ikram, muliakan. Gitu. Gimana caranya? Satu di antaranya yang bisa kita lakukan atas nama lingkungan adalah kasih mereka beasiswa. Setiap bulan bayarin SPP-nya, sekurang-kurangnya SPP-nya misalnya. Itu lumayanlah ada peningkatan. Nggak ingat sekali setahun. Tapi setiap bulan ada misalnya kalau konkretnya banyak. Baik, ini lanjutannya. Nanti kita kupas lebih dalam. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan la tidak tahaddun. Tahaddun itu adanya adalah mendorong, mensupport, ngasih dorongan atau apa bahasanya sekarang? Kalau bantu sendiri hebat banget, istimewa. Ini support saja gitu. Peduli ala ta'amil miskin, atas ta'am makanan al miskin, orang miskin. Oke. Tadi yatim kemudian miskin. Baik. Sebaliknya kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jangankan ngasih sendiri, dorong orang, ngajak orang aja nggak mau. Itu redaksi wala tahaddun. Lanjut. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa, dan ta'kuluna kalian akala makan yang banyak. Nah, akalnya banyak, makannya. Karena akal artinya makan. Kalau bahasa Arabnya akal baru pakai ain. Kalau akal artinya makan. Banyak akalnya, banyak makan. Wa ta'kuluna, dan kalian makan at-turos dari kata yang sama keluar kata waris nanti. Warasa artinya adalah warisan. At-turos peninggalan secara redaksional. Ya. Kitab kuning itu disebut turos, gitu kan? Karena itu jejak langkah peninggalan generasi ulama salaf, itu ulama masa lalu. Kalian makan at-turos, warisan. Aklan dengan makanan lama yang maruk. Nah, bahasa kita ini maruk. Kalian rebutan cakar-cakaran warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbun, dan kalian tuhibbun, cinta, senang, al-mala kepada harta, cinta harta, hubban dengan cinta yang jamman, yang luar biasa, yang menggebu-gebu. Jam kumpul, yang total, dalam konteks cinta harta itu mati-matian bahasa kita sekarang. Baik, Bapak Ibu, ini ayat sampai dengan ayat 20. Kita bedah lebih lanjut. Ada orang yang diuji oleh Tuhannya dengan kemuliaan dan kenikmatan, dia mengatakan aku dimuliakan. Ada orang yang diuji dengan kesulitan rezeki, dia mengatakan aku dihinakan. Hei, hati-hati, jangan begitu. Hei manusia, al-insan
Kalau kalian beranggapan bahwa kemuliaan manusia itu ada pada hartanya, kenapa kalian tidak memuliakan yatim? Mari Pak, silakan. Ya, kalau kalian merasa bahwa kemuliaan orang itu karena hartanya, kenapa kamu nggak mau berbagi dengan anak yatim, memberi support, dorongan kepada orang lain maupun diri sendiri untuk memberi makan orang miskin? Sebaliknya, kalian makan harta, berebut harta warisan, cakar-cakar harta warisan sedemikian rupa, bahkan kalian cinta harta mati-matian, banyak-banyaknya. Baik. Oke, kita bedah kata demi katanya, sesungguhnya menarik, Pak. Al-insan jinsuhu wakil al-murad bihi al-kafir. Umumnya jenis manusia. Ada juga mengatakan manusia yang begini, manusia yang nggak benar gitu. Al-insan, Bapak Ibu masih ingat ya, sering saya sampaikan al-insan itu dari kata al-uns, an-naus, nasya, yansa, dan an-nisa. Manusia itu al-uns, artinya adalah dari kata ini keluar kata anis, artinya adalah nurut, lulut, senang dengan cinta damai, harmonis, itu al-uns. An-naus, gerak, kalau pengen sehat bergerak. Yang kemudian yang ketiga nasya, yansa, lupa. Manusia wajar kalau lupa. Yang ketiganya adalah an-nisa, perempuan. Setiap manusia terlahir dari kaum perempuan. Itu kata dasar al-insan pembentuknya. Kalau dalam konteks bahasa Arab dihubungkan dengan yang kedua, kata yang keduanya bashar. Al-insan dengan al-bashar. Al-insan itu makhluk manusia sebagai makhluk teologis, ideologis, yang cerdas berpikir, punya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, itu al-insan. Kalau al-bashar adalah manusia makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, butuh menyalurkan hasrat, itu bashar. Ya Pak, pembedaannya biasanya begitu. Nah ini yang dipanggil adalah manusia yang teologis, ideologis, yang cerdas berpikir. Karena memang ceritanya Allah mengajak kita berpikir. Bukan urusan makan ini gitu, tapi urusan mikir. Kalau kalian merasa begitu, kenapa nggak begini? Nah, kan yang diajak adalah orang yang berpikir ya. Al-insan. Ibtala idza makhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bi alwanin ni'am. Ketika diuji oleh Tuhannya dengan segala macam kenikmatan, diuji dengan nikmat. Fayaqulu ala sabili tabahi wa tafakhur, dengan cara sombong, secara sombong dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Akramani rabbi a'tani dzalika. Tuhanku memberikan itu, li'anni mustahiqqun li hadhihi ni'mah. Lihadhihi ni'am, merasa diri pantas layak mendapatkan kenikmatan. Dia anggap pertanda Allah suka ridho kepadanya. Baik, begas. Pelan-pelan. Satu ayat pertama. Manusia ketika diuji dengan kemuliaan, dengan kenikmatan, dia beranggapan bahwa Tuhan memuliakannya. Hati-hati Pak, sebagian orang menduga bahwa kalau Allah berikan kesuksesan, kekayaan kepadanya di dunia, dia kira itu pertanda Allah sayang kepadanya. Padahal alangkah banyak orang justru jatuh gara-gara hartanya, jatuh gara-gara kekayaannya, gitu ya. Dia beranggapan bukan saja di dunia, kalau aku di dunia sukses, kaya, kuasa, berarti Tuhan saya sayang sama aku, pasti surga. Itu bahaya berikutnya, bahaya yang kedua. Ya Pak, bukan saja di dunia, di akhirat pun dia kira akan bahagia di surga otomatis. Kan di dunia aku sudah dimuliakan oleh Tuhan. Oh berarti nanti di akhirat otomatis surga. Tenang, gak usah ibadah lagi. Gak usah sholat lagi, orang Tuhan udah ngasih aku kebahagiaan di sini, di dunia, berarti nanti di akhirat juga bahagia. Gitu Pak. Itu yang menjerumuskan. Baik Pak, rahimahullah. Lagi ini ayat mengingatkan kepada kita, hati-hati. Sesungguhnya kekayaan adalah ujian. Nih. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu sa'ata qa'imah wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Ini anggapan yang tadi itu sama, kira-kira senada dengan. Baik Alhamdulillah. Lanjutnya, wa amma idza ibtalahu faqadir alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ketika Tuhan yang mengujinya dengan kesempitan rizki, dia merasa Tuhan menghinakanku. Sebaliknya saat Allah uji dia dengan sempitnya rizki, dia kira itu pertanda Allah benci kepadanya dan menghinakannya. Lalu banyak orang putus asa, Tuhan apa salahku? Kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang miskin gitu ya. Sehingga kemudian sekarang di Indonesia kemiskinan sudah menurun dari orang tua
pada anaknya, pada cucunya. Bukan angka persentasenya yang menurun, tapi menurun dari orang tua ke anaknya. Gitu. Ya Allah, ngersuluh bahasa kitanya ya Pak. Ini gara-garanya dia menganggap bahwa kemiskinan itu berarti Tuhan nggak sayang sama aku. Buktinya aku terlahir dari keluarga miskin, buktinya aku kemudian hari ini miskin. Gitu. Padahal kita tahu betapa banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang sukses hari ini berangkat dari kehidupan yang sangat belangsak di masa lalu. Benar ya Pak ya? Banyak banget tokohnya. Banyak banget. Sebaliknya betapa banyak orang yang orang tuanya dulu kaya, berjaya, anaknya rusak. Sekolah nggak mau, kuliah boro-boro, pengennya mabok aja ngabisin duitnya orang tua, ya kan? Halo, generasi perintis ternyata lebih hebat daripada generasi pewaris. Gitu. Jadi ketika kita miskin, jangan dikira itu Tuhan nggak sayang. Bisa jadi Tuhan sangat sayang kepadanya sehingga kemudian dia Allah siapkan. Karena Allah tahu kalau dibikin kaya, rusak. Tadi glosor di got, bukan tidur bareng sama istrinya gitu kan. Gitu ya Bang. Dan itu contohnya Allah tampilkan di zaman Nabi Musa. Ada siapa namanya? Kaya raya Korun, saudara sepupu sama Nabi Musa. Musa, kan lu tahu gue bahasanya. Masa belangsak banget, aku punya saudara seorang nabi, diijabah doanya, masa kamu tega lihat aku begini susahnya nyari makan. Fir'aun awalnya miskin banget. Nah, minta sama Tuhan lah biar aku jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, jangan. Allah tahu kalau nanti kamu jadi orang kaya, nanti kamu susah malahan. Enggak lah, gitu. Nanti kamu nggak boro-boro kenal agama, boro-boro ibadah. Yang ada yang ngambang. Enggak lah, kamu tahu gue. Gitu kira-kira. Akhirnya benar begitu tambah kaya, tambah jauh dari agama. Di zaman Nabi siapa namanya? Sa'labah ya, ada sahabat Sa'labah. Itu ahlu sufah Pak. Sof pertama selalu sholatnya gitu. Waktu miskin. Begitu minta sama Nabi, ya Rasul, doain saya dong jadi orang kaya gitu. Masa ya gini-gini amat, kan engkau tahu ibadahku luar biasa. Kalau susah nyari makan gimana khusyuk ibadahnya, perut gitu. Ya, nah, jangan Sa'labah, Allah sayang sama kamu. Nanti kalau begini, enggak lah. Enggak taunya benar. Tambah kaya, tambah maju. Apanya? Tambah maju softnya. Majunya dari belakang. Tambah mundur lama-lama hilang. Kemana Sa'labah? Sibuk. Begitu juga manusia hari ini Pak ya, semakin sibuk banyak orang kemudian jauh dari agama. Jadi kalau Allah berikan kepada kemiskinan, bisa jadi Allah ingatkan kita. Bisa jadi ketika kaya kita nggak kenal agama, lupa sama Tuhannya, gitu ya. Kita mungkin tidak sanggup untuk menghadapi ujian kekayaan. Sebaliknya kalau kita berada dalam kondisi kaya hari ini, itu kesempatan Allah kasih kesempatan kita untuk banyak berbagi kepada orang lain. Asik tuh Pak. Bagaimanapun kondisi kita, posisi kita gitu, selalu husnuzon itu yang terbaik untuk kita, dan Allah titipkan pesan untuk kita. Kaya miskin semuanya dulu ujian. Ya baik, ini sebentar. Sesungguhnya baik sukses maupun gagal, kaya maupun miskin, keduanya adalah ujian. Saya ambil poin-poin saja. Baik. Ada satu pertanyaan, kenapa nikmat yang disebut hanya harta saja? Ini icon. Nikmat Allah banyak. Kenapa cuma harta yang diungkapkan? Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani itu. Harta saja. Nikmat, kemuliaan, harta. Qadalu alaihi rizqahu, harta gitu. Karena memang ikoniknya manusia itu kekayaan. Kaya, mulia gitu, seakan-akan begitu. Karena bala tukrimul yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Cepat banget waktunya. Kenapa kamu tidak memuliakan yatim dan tidak menganjurkan diri sendiri maupun orang lain untuk memberi makan orang miskin? Bapak, waktunya tidak banyak. Ini tegurannya. Kalau kamu beranggapan bahwa harta itu yang memuliakan, maka muliakan yatim dengan hartamu. Hubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Dengan cara kita santuni anak yatim. Setiap bulan Pak sisihkan ada untuk anak yatim. Jangan dikira anak yatim itu jauh tetangga sebelah kampung sono, enggak.
Yatim yang terdekat itu yang paling utama. Siapa itu? Bapak punya ponakan, kakak sudah nggak ada almarhum misalnya gitu. Itu yang paling awal. Sebelum yatim yang jauh, yatim yang terdekat dulu. Lalu wala tahat tadi batasannya adalah setentu dengan umur balik. Kalau sudah balik gimana Ustaz? Anak yatim, yatim beneran nih, ayahnya meninggal, tapi usia sudah 15 tahun, lulus SMP, masih boleh disantuni enggak? Ustaz, mungkin lepas dari terminologi yatimnya, status yatimnya, tapi lihat yang kedua miskin atau enggak. Kalau miskin, santunin karena kemiskinannya bukan karena yatim. Bagaimana kalau kaya Ustaz? Kalau kaya jangan santunin. Anak gadis udah 15 tahun, kaya, yatim sih, tapi kaya, jangan santunin. Nikahkan bukan nikahin, nikahin. Itu di mana tuh ada di sini. Oke, itu yatim ya. Wala tahadun ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan diri sendiri maupun orang lain untuk makanan orang miskin. Bapak redaksinya Allah pilih makanan, bukan it'am. Ada ta'am itu makanannya, kalau it'am memberi makan. Apa maksudnya ini? Yang pertama kata kuncinya. La tahad, tidak menganjurkan saja tidak. Maksudnya apa nih? Jangan ada orang yang mengelak, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya nggak punya apa-apa kok. Bapak punya waktu, punya tenaga. Kalau Bapak tidak bisa nyantunin yatim, Bapak yang bisa menjadi panitia. Ngumpulin orang-orang agnia, orang-orang yang punya kemampuan. Ayo Pak, santunan yatim nih. Sekurang-kurangnya kita bisa menjadi panitianya. Itu tahajud. Nggak ada celah untuk membantu orang miskin. Kalaupun kita tidak bisa bantu sendiri, kita bisa bantu dengan tenaga, dengan pikiran yang kita punya, waktu yang kita punya. Ta'amul miskin, makanan tadi bahasanya. Allah memilih ta'am itu ternyata kata mufasir luar biasa. Jangan kamu anggap ketika kamu ngasih makan orang miskin dengan santunanmu itu kamu yang memberi. Enggak, itu cuma titipan doang. Yang ngasih makan kepada orang miskin itu Allah, dititipkan dalam hartamu. Maka redaksinya ta'am, bukan it'am. Bukan kamu yang memberi makan, tapi Allah. Kamu hanya penyalur. Gitu kira-kira. Ini bahasa kenapa ta'amul miskin. Lalu sebaliknya wa ta'kuluna turasa aklan lamma. 2 menit. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sebaliknya kalian makan warisan aklan lamma. Itu penjelasannya cukup panjang. Saya ambil di atasnya di kotakannya itu ta'kuluna turasa aklan lamma. Aklan dengan makanan, lamma al-jam'u biduni tafriqah. Apa sih lamma itu? Lammanya adalah al-jam'u biduni tafriqah. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa membedakan bainal halal wal haram. Baik yang halal maupun yang haram dijadiin satu. Ustaz, hari gini 2025 jangan yang halal, yang haram aja susah. Gitu. Korupsi, alhamdulillah dapat rezeki. Udah campur aduk gitu ya, nggak peduli. Namanya ilmunya ilmu wal-wal kedual. Wal-wal kedual, orang kasur, orang bantal, orang aspal, orang koral. Yang penting bisa diuntal, dianggap halal. Rusak kan? Ini namanya lamma. Makan harta sebanyak-banyak. Ma'khudz minal qaulihim lamma at-ta'am. Idza akalahu kullu duna menghimpun rakus, ngabisin semuanya. Kalau Bapak makan ikan gitu, dihabisin semua, kepalanya, tulangnya gitu. Gitu akal lama. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hubban jammanya adalah hubban katsiran, cinta habis-habisan, banyak-banyakan. Yuqalu jamma al-ma fil hawd. Kumpul air dalam satu tempayan. Idza katsura ijtama'a, ketika banyak dan berkumpul. Wa minhu al-jamu' lil bir al-katsira al-ma. Sungai yang banyak airnya itu namanya jamma gitu. Banyak maksudnya cinta mati dengan hartanya. Dan itu memang perilaku kita semua, Pak. Tentang penting kita nyari harta, rebutan harta gitu. Padahal bisa jadi harta menjadi beban kita. Nanti di ayat yang lain kita temukan bahwa nanti apa yang kita usahakan, harta yang kita kejar hari ini itu akan dikalungkan di leher kita, menjadi beban kita. Karena menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Nah, harta itu 2 pertanyaannya. Min aina iktasabtahu
wa ila aina anfaqtahu, dari mana kamu dapat dan bagaimana, kemana kamu salurkan. Itu harta tanggung jawab yang luar biasa. Dan mudah manfaat di dunia dan dunia akhirat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.